Kamu harus segera ke rumah sakit. Suara di seberang adalah suara Dan Sofyan. Lalu Irham kemana? Ada apa Dan? Kemana Irham? Dia. Bentar aku panik. Ini, memang terdengar nafas Dan Sofyan yang naik turun. Sepertinya dia cemas. Aku tambah khawatir. Dan, Irham mana? Tapi malah nada sambung panjang yang terdengar. Aku memegang erat HP-ku. Dadaku semakin deg-degan, perasaanku kacau. Aku berjalan ke pintu tapi balik lagi, berdiri menatap kasur. Kenapa ini? Aku mau ambil apa? Aku bingung sendiri. Lama aku berpikir, terlihat tas selempang di gantungan dinding. Aku baru ingat kalau mau ambil tas yang masih ada sisa beberapa lembar uang merah. Aku segera mengambilnya dan berjalan cepat menuju pintu. Mau kemana? Suara emak terdengar menegurku. Kamu buru-buru amat. Tumak, Irham ada di rumah sakit. Rumah sakit mana? Jauh loh Rumah sakit terdekat di kabupaten, 1 jam dari sini naik motor. Aku menepok jidatku. Iya ya, tidak ada rumah sakit di dekat kampungku. Duduk dulu, emak menarik tanganku agar duduk. Aku mengikutinya. Ceritakan. Aku pun bercerita kalau dapat telepon dari Dan Sofyan. Emak manggut-manggut. Kita berangkat bareng nak Arum. Aku menengok ke sumber suara. Ternyata bunda sudah berdiri di pintu masuk. Kamu jangan panik, Irham enggak parah. Dia sudah diobati di puskesmas terdekat. Bunda Ika mendekati kami. Beliau memegang tanganku sambil tersenyum yang membuat hatiku jadi tenang. Memang HP-nya tadi terlempar ketika terjadi huru-hara. Beberapa warga mengamuk. HP-nya terlempar dan Sofyan yang mengambilnya. Sofyan masih panik karena puskesmas dikepung beberapa warga. Tapi alhamdulillah pihak kepolisian sudah mengamankan lokasi. Aku hanya bisa berohamin ria. Yuk, berangkat. Ayah dan Kak Heru sudah menunggu di depan mobil. Aku mengangguk ke bunda. Kita pun berangkat menuju puskesmas di mana Irham diperiksa. Panggilan tugas. Memang pernikahan ini tidak direncanakan. Aku terpaksa meninggalkan Arumku karena sudah berjanji dengan klien untuk meninjau proyek dan memang itu tanggung jawabku. Tidak bisa ditinggal meskipun sudah ada Sofyan di sana. Sesampainya di tempat, banyak orang berkerumun di lokasi proyek. Aku heran, ada apa sebenarnya? Ku keluar dari mobil dan berjalan mendekati mereka. Ternyata di sana sudah duduk 2 orang pamong desa dengan Sofyan dan Pak Handika, klien baru kami. Kata Pak Handika ketika kami bertemu saat penandatanganan kontrak bahwa tanah yang akan kami bangun pembebasan lahannya sudah berhasil, clear. Tapi kenyataannya, para warga masih ada yang protes. Aku duduk untuk membantu kedua orang aparat desa menengahi para warga dengan Pak Handika, tapi karena tidak menghasilkan kata sepakat maka akhirnya suasananya jadi panas. Aku dan Sofyan masih mencoba bernegosiasi tapi entah dimulai dari mana para warga marah. Dan terjadilah huru-hara. Kami, aku, Sofyan, Pak Handika, dan 2 orang pamong desa, berlari mencari tempat aman. Namun tak bisa dilakukan. Aku yang memegang gawai merasakan sakit di tanganku karena hantaman benda tumpul, terpentallah gawaiku. Sekuat tenaga sambil menahan sakit di tangan, kudorong seorang warga yang memukulku tadi. Dia tersungkur. Aku berlari kembali, kulirik ke arah Sofyan, dia mengambil gawaiku. Bocah itu memang berani. Tapi secepat kilat kulirik ke belakang, mereka mengejarku. Lari, Sofyan berteriak sambil berlari. Anehnya mereka tidak mengejar Sofyan, tapi mengejarku. 3 laki-laki dewasa mengejarku dan mendekatiku. Aku yang ngos-ngosan berlari sambil menahan sakit di tangan akhirnya tidak kuat lagi berlari. Apa mau kalian? Tantangku, ku beranikan diri melawannya. Sebenarnya aku pasti kalah melawan 3 orang bertubuh kekar tersebut karena tanganku masih terasa sakit. Ini kulakukan untuk mengulur waktu. Sofyan masih berlari memanggil bantuan. Kedua orang aparat desa yang tadi berlari di depan kami semoga datang kembali untuk menolongku. Hahaha, kau tamat riwayatmu sekarang. Apa katamu? Siapa kalian sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu Irham, salah satu berteriak kepadaku. Aku tidak mengenal mereka. Walaupun beda desa, tapi jika memang mereka orang kampung sini pastilah aku tahu. Kalian menginginkan aku? Mereka bertiga serempak mengangguk. Kenapa? Hahaha, kamu lebih berharga daripada SSTTT, salah satu dari mereka menyuruh temannya diam. Jangan bicara, sorry. Mereka bertiga maju hendak mengeroyokku. Tunggu, kalian dibayar berapa? Mereka berhenti dan menatapku. Aku akan membayar kalian 2 kali lipatnya. Aku tidak tahu mereka dibayar berapa per orangnya untuk melukai atau membunuhku.
Aku sengaja mengulur waktu dan tentu saja uangku sudah berkurang karena tadi untuk melunasi hutang ke Darto lumayan menguras tabunganku. Dan kini tinggal beberapa puluh saja. Emang kau punya uangnya? Salah satu orang tampak ragu-ragu. Hei, kamu jangan ketipu dengan muslihatnya, temannya memperingatkan. Kau mau? Aku pura-pura tersenyum dan mengangguk, agar dia setuju. Bohong, hei, uang sudah kita terima tapi tugas belum dikerjakan nanti bos marah tahu. Ah, TAI kamu, temannya satu lagi mengumpat kesal. Aku tersenyum di dalam hati, sampai saat ini aku masih selamat. Oke, bagaimana tawaranku? Kau Irham, kurang ajar. Jangan dengarkan dia, serbu kami yang sedang beradu mulut melihat ke seseorang yang baru saja berbicara. Orang lain lagi datang, sepertinya itu bosnya. Ketiga orang itu berlari ke arahku, aku sudah siap dengan kuda-kudaku. Kau akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Tidak kuduga seorang yang ragu-ragu tersebut berlari terlebih dahulu dan menjadi tamengku. Dia digebuki dua orang temannya. Merasa ada yang menolong aku juga berusaha ikut melawan tapi si bosnya sudah menghadangku. Dengan tangan kosong aku melawan, dia membawa pisau. Aku berusaha berkelit namun naas tanganku kena pisaunya. Darah mengucur, untung saja tidak kena perutku. Aku memegangi tanganku yang berdarah, sambil berkelit sebisaku. Namun lawanku tangguh. Ia berhasil menendang kakiku sekuat tenaga hingga aku pun roboh, lalu ia menghujamkan pisaunya. Aku pasrah pasti kena karena aku melindungi perutku dengan kedua tangan ini. Dan dari atas pisau itu mengarah ke kepalaku, aku tidak bisa menangkisnya. Kulirik ketiga orang tak jauh dariku, mereka masih berkelahi. 2 lawan 1, sepertinya dia sendirian tidak bisa melawan dua temannya. Aku mengharapkan dia bisa menolongku, tapi sudahlah, kayaknya dia tidak mungkin menang. Ya Allah, inikah akhir hidupku? Aku tidak bisa menghindar lagi, mau berguling ke samping juga sudah tidak bisa. Aku pasrah, semua kehendak Allah yang mengatur. Jika saatnya aku harus berpulang maka inilah takdirku. Arum, maafkan suamimu ini, aku tidak bisa menepati janjiku untuk segera bertemu denganmu. Semoga kedepannya kamu bahagia. Aku memejamkan mata dan beristighfar, lalu bersyahadat dan bersolawat. Apa saja ku baca moga ada pertolongan datang kepadaku, aku masih mengharapkan Sofyan datang membawa bantuan. Arg. Bersambung.